Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ketiga tentang penulisan struktur kontrol. Disusun oleh Oni Alames, absen 26 dengan dosen pembimbing Ringga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pada materi kali ini ialah setelah menyelesaikan bab ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi penggunaan demi macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan menggunakan tabel logika, kontrol blok menggunakan reset loop dan label, mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya if then and if then else, and if then else if, and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Contoh begin update row, begin update employees, end update row, goto update row, end. Perintah if. Cara penulisan: if condition then statement, else if condition then statement, else statement, and if. Jika bergawe dengan nama guest di set manager ID 102, if after f last name sama dengan guest, then manager sama dengan 102, and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel f6 sama dengan Vargas, maka set job ID sama dengan SA underscore REP, set department number sama dengan 80. If FI6 sama dengan Vargas, then FJob sama dengan SA REP, FDepno sama dengan 80, and if. Perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti AND dan NOT. Untuk contoh berikut ini, jika F6 sama dengan Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set department number sama dengan 60. Ditanya, FVI6 sama dengan Vargas and salary lebih dari 6.500, then VDepno sama dengan 60, and if. Alur eksekusi if dan else. If condition, jika true maka action including further if statement, jika not true maka else action including further if statement. Perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean p5 years sama dengan true jika head date lebih dari 5 tahun, jika tidak variabel di set false. Declare p hire date sama dengan 12 Desember 1990, p5 years boolean. Begin if month between dalam kurung choose date, fired hire date dibagi 12 lebih dari 5, then p5 years sama dengan true, else p5 years sama dengan false. If then, and if. Contoh perintah if then else. Pada contoh di atas, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel p6. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel pjob sama dengan ad underscore press. Tapi jika tidak, set variabel fjob sama dengan sign correct. If v6 sama dengan king, then pjob sama dengan ad press, else fjob sama dengan st clerk, and if. Alur eksekusi perintah if then else. If condition, jika true maka akan melakukan action then, jika not true akan mengulang ke else if lagi, jika true ke action, jika not true akan else condition. Alur eksekusi perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Berikut contoh
Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. If VDEPNO sama dengan 10, then V bonus sama dengan 5.000. Else if VDEPNO sama dengan 80, then V bonus sama dengan 7.500. Else V bonus sama dengan 2.000, and if. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Sintak case selector when expression 1 then result 1, when expression 2 then result 2, when expression n then result n, else result n plus 1 n. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari P grade dan memberikan hasilnya pada variabel P appraisal. Set server output on declare P grade char 1 sama dengan upper dalam kurung P grade P appraisal varchar dengan nilai 20 begin. P appraisal sama dengan case P grade when A then excellent, when B then very good, when C then good, else no such grade. And di BMS output put line grade P grade appraisal P appraisal n. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada SQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contoh, P sama dengan 0, Q sama dengan 0, P, Q hasilnya 0. Menangani nilai 0. Pada saat bekerja dengan nilai 0, Anda harus menyadari aturan berikut. Pertama, pembandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Pada perintah kondisional, jika satu kondisi bernilai 0, maka perintah selanjutnya tidak akan dijalankan. Contoh berikut. X sama dengan 5, Y sama dengan 0. Jika 5 tidak sama dengan Y, jika X tidak sama dengan Y, maka menghasilkan nilai 0, bukan true. Perintah berikutnya tidak dijalankan karena akan menghasilkan nilai 0. And if begitu juga pada contoh berikut. A sama dengan 0, B sama dengan 0. Jika A sama dengan B, akan menghasilkan nilai 0, bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Tabel logika. Dua tabel antara logika AND, OR, dan NOT. AND, true and true hasilnya true, false and true hasilnya false, null and true hasilnya null, true and false hasilnya false, false and false hasilnya false, null and false hasilnya false, true and null hasilnya null, false and null hasilnya false, null and null hasilnya null. Operator logika OR, true or true hasilnya true, false or false hasilnya true, null or true hasilnya true. True or false hasilnya true, false or false hasilnya false, null or false hasilnya null. True or null hasilnya true, false or null hasilnya null, null or null hasilnya null. Not true, false, true not false, false not true, not null null. Kondisi boolean. Apa nilai dari variabel V flag untuk setiap kemungkinan nilai V recorder flag dan V available flag seperti yang ada pada tabel. V flag sama dengan V recorder flag and V available flag. F recorder flag true, F available flag true. F flagnya F recorder flag true, F available flag false. F flagnya F recorder flag null, F available flag true. F flagnya F recorder flag null, F available flag false. Hasilnya kita jelas seperti ini. Pertama true, kedua false, ketiga null, keempat false. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Pertama, basic loop atau perulangan tanpa kondisi. Kedua, for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter
atau sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan. While loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang menghentikan loop. Cara penulisan: loop statement 1, exit when condition, and loop. Condition is a Boolean variable or expression, true, false, or null. Contoh penggunaan basic loop: declare v_country_id location.country_id tipenya CA, v_location_id location.location_id, %type v_counter number nilai 2 sama dengan 1, v_city location.city %type sama dengan Montreal. Begin. Select max location ID into v_location_id from location where country ID sama dengan v_country ID. Loop insert into location dalam kurung location ID city country ID value location ID plus v_counter, v_city, v_counter ID. v_counter sama dengan v_counter plus 1. Exit when v_counter lebih dari 3. End loop. End. Loop di atas menambahkan 3 baris record baru ke dalam table location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel ditambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 101 Montreal CA, 102 Montreal CA, 103 Montreal CA. Catatan: selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while loop dan for loop. While loop, cara penulisannya: while condition loop statement 1 statement 2 end loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulangi sekumpulan perintah selama kondisi yang dibutuhkan bernilai true. Jika false, maka akan keluar dari program tersebut. Berikut contoh penggunaan while loop. Declare v_country_id location.country_id %type sama dengan CA, v_location_id location.location_id %type, v_city location.city %type sama dengan Montreal, v_counter number sama dengan 1. Begin. Select max dalam kurung location ID into v_location_id from location where country ID sama dengan v_country ID, where v_country kurang dari sama dengan 3. Loop insert into location ID city country ID value v_location ID plus v_counter, v_city v_country ID. v_counter sama dengan v_counter plus 1 and loop. Program data sebenarnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. For loop digunakan jika beberapa kali pengulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai dan variabel counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan range dari variabel counter. Penulisannya: for counter in reverse lower underscore bound upper underscore bound loop statement 1 statement 2 end loop. Program berikut hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop dan while loop. Declare v_country_id location.country_id %type sama dengan CA, v_location_id location.location_id %type, v_city location.city %type sama dengan Montreal. Begin. Select max location ID into v_location_id from location where country ID sama dengan v_country ID. For i in 1 sampai 3 loop insert into location ID city country ID values dalam kurung v_location ID plus i v_city v_country ID and loop end. Petunjuk: counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan atau assignment, misal counter z v bla bla bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Example: declare v_lower number 1, v_upper number 100. Begin. For i in v_lower
.vupper loop and loop n. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di nested dengan beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Nested loop dan label. Berikut penggunaan nested loop dan label. Begin outer underscore loop, loop v counter sama dengan v counter plus 1, exit when v counter lebih dari 10, inner loop, loop. Exit outer loop when total down sama dengan yes. If good loop. Exit when down sama dengan yes akan menghasilkan leave inner loop only. End loop, inner loop, end loop, outer loop, end. Nested loop and label pada basic loop. Pada contoh sebelumnya ada dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiters. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Catatan, selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Ringkasan, pada bab ini telah dipelajari perubahan alur logika dengan menekan struktur kontrol, kondisional atau perintah if, eksekusi case, loop yang terdiri dari basic loop, for loop, while loop, lalu ada juga perintah exit. Soal dan jawaban. Soal pertama, jalankan script 1 label 04 SQL untuk membuat tabel mistake. Tulis blok di SQL untuk mengisipkan bilangan ke dalam tabel mistake. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 5. Jalankan komplit sebelum angka dari blok. Tampilkan data pada tabel mistake untuk melihat hasilnya. Nomor 1 jawabannya begini. Bikin for i in 1 sampai 10 loop. Jika saat tidak sama dengan 6 dan tidak sama dengan 8, then insert into mistake values i and if loop commit and select from mistake. Hasilnya dapat kita lihat. Kita kopikan. Sebelumnya kita harus melot tabel yang telah ada. Kita load dulu lab 0401 execute. Lalu kita kopikan. Akan menampilkan nilai 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Lalu soal yang kedua, buat SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menentukan nomor pegawai employee ID yang PF0-nya sebenarnya 100. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. Jika pegawai antara 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 30% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima hanya 0. Sertakan set variable of pada program yang Anda buat. Tabel programnya, set server output on, define pf0 sama dengan 100, declare gaji total number 10,5, gaji number 6. Begin select salary into gaji from employee where employee ID sama dengan pf0. Jika gajinya 5.000, maka gaji total ditambah gaji dikali 10/100 atau 10%.
Jika gaji di atas 5.000 and V gaji kurang dari 10.000, then V gaji total sama dengan V gaji ditambah V gaji dikali 15/100. As if V gaji lebih besar dari 10.000, then V gaji total sama dengan V gaji plus V gaji dikali 20/100. Else if V gaji is null, then V gaji total sama dengan V gaji. And if kita lihat hasilnya, kita coba tadi berapa. PF penuh sama dengan 100. Kita ketikkan inputan 100, hasilnya hasil dari gaji pada employee nomor 100 adalah 28.800 setelah mengalami kenaikan setelah diberi bonus. Lalu soal nomor 3, buat tabel EMP yang merupakan replika kopi dari tabel employees. Anda bisa melakukan dengan menjalankan script label 43 scale. Tambahkan kolom baru start bertipe varchar dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterisk. Kita load tabel 43. Lalu kita tambahkan kolom baru, yaitu alter tabel EMP add star varchar 50. Seperti ini hasilnya. Lalu yang keempat, buat blok PLSQL memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom field start dengan setiap 1000 gaji dari gaji I yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4i4.sql dengan mengklik tombol save script. Gunakan perintah divide untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai employee ID. Lewatkan nilai dari blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL plus define pfno sama 104. Inisiasi variabel p asterisk sama dengan 0. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai gaji 8.000 maka jumlah asterisknya 8. Jika pegawai gaji 500 maka jumlah asterisknya 13. Update file kolom atau star mengupdate jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. Jalankan program untuk nilai pfno14 dan pfno16. Tambahkan baris dari tabel EMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Tekan tombol review off pada program Anda buat. Baik, programnya nomor 4, set server output on, define pfno900, declare gaji number bernilai 6, p asterisk varchar 50 sama dengan 0, p count number bernilai 4, pfno number bernilai 6 sama dengan pfno begin. Select salary into y gaji from EMP where employee ID sama dengan pfno. P count sama dengan y gaji dibagi 1000. For i in 1 sampai f count loop, p asterisk sama dengan p asterisk bintang n loop. Update EMP set start sama dengan y asterisk where employee ID sama dengan pfno. GBM output line hasil asterisk n. Ya. Terima kasih telah menyaksikan praktek 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.